Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tini Manas Habiab. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi beroperasi pada tahun 2011, peran Bank Indonesia atau BI mengalami transformasi yang signifikan. Sebelumnya, BI memiliki tanggung jawab yang luas termasuk pengawasan sektor perbankan dan pasar modal. Dengan hadirnya OJK, fokus BI kini lebih terarah pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. Hal ini memungkinkan BI untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa terbebani oleh tugas pengawasan yang sebelumnya diemban. Konsekuensi dari perubahan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kebijakan ekonomi. Kerjasama antara Bank Indonesia dan OJK merupakan kunci yang menciptakan regulasi yang efektif. Sinergi ini memungkinkan kedua lembaga untuk saling berbagi informasi dan menganalisis mengenai kondisi dan risiko di sektor keuangan. Melalui kolaborasi ini, BI dan OJK dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Hal ini penting untuk melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menjawab tantangan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian umum BI dan OJK. Bank Indonesia atau biasanya disingkat BI merupakan Bank Sentral Republik Indonesia dengan pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan tujuan bank sebagai bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap mata uang asing sehingga menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat dan dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi. Bank sentral adalah bank yang ditugasi untuk mengawasi dan memanipulasi jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan apa yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga maupun spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, bank sentral pada umumnya mempunyai dua peranan, yaitu sebagai salah satu unsur penguasaan moneter yang berwenang melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter yang ada dalam satu masyarakat atau negara. Selanjutnya, pengertian OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mengatur dan mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan Indonesia. OJK sendiri bertanggung jawab mengawasi sektor perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Dengan kata lain, OJK berperan sebagai penjaga dan pengatur untuk memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam sistem keuangan Indonesia. Secara lebih lengkap, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawas, dan memeriksa dan menyidik. Secara lebih lengkap, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Selanjutnya, tujuan serta tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdasarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kata stabil rupiah yaitu yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang atau jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang lain. Hal ini dapat diukur dengan ataupun tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Adapun cara agar kestabilan nilai rupiah tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas yaitu menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur serta mengawasi bank, dan tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, semua pihak tidak diperkenankan melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tugas-tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu 1. Menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia menetapkan sarana-sarana moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. Yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan jangka waktu 90 hari kepada bank agar mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mengelola cadangan devisa. Yang keempat, penyelenggaraan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Dan kelima, melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Yang keenam, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termaksud tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka pada pasar uang baik untuk mata uang rupiah maupun falas. Penetapan pada tingkat diskonto, penetapannya pada cadangan wajib minimum, serta pengaturan pada kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur serta menjaga kelancaran pada sistem pembayaran. Yang pertama, melakukan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem perbankan. Selanjutnya, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antara bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing, penyelenggara penyelesaian akhir transaksi pembayaran antara bank, dan menetapkan macam-macam harga, ciri uang yang diedarkan, serta bahan yang digunakan dan tanggal saat mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta akan mencabut, menarik dan menghilangkan uang dari publik, termasuk untuk memberikan penggantian uang dengan nilai yang sama. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu, mewajibkan bank untuk menyampaikan hasil laporan, keterangan, serta penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, melakukan pemeriksaan terhadap bank, dalam hal ini baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. 2. Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, tujuan OJK. Berikut adalah tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 2. Tugas pokok OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun. Selanjutnya, pelaksanaan dalam pengawasan perbankan. Perbankan perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri dari sistem perbankan yang sehat yaitu yang pertama, sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Dalam hal ini sangat penting karena mengingat besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan. Sehingga jika perbankan gagal maka akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian moneter.
Perbankan yang notabene merupakan lembaga intermediasi, maka perbankan dituntut untuk mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari pihak yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana yang bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, laju inflasi dan daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani. Yang ketiga, perbankan mampu mengembangkan usahanya sendiri secara efisien dan wajar. Di sini berhubungan dengan tingginya tingkat persaingan yang dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar sehingga akan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan sangat perlu diatur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan yang baik. Selanjutnya, kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perbankan. Yang pertama, Bank Indonesia. Berikut adalah kewenangan-kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur serta mengawasi perbankan. Bank Indonesia menetapkan peraturan yaitu memberikan serta mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu, melaksanakan pengawasan bank, dan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika ada kesenjangan. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah kewenangan-kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang itu yang pertama, mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank. Yang pertama, mengatur dan mengawasi mengenai kelembagaan bank, di mana perizinan untuk mendirikan bank, peresmian kantor bank, dan anggaran awal, rencana kerja, kepemilikan serta keberlangsungan dana sumber daya manusia, konsolidasi serta akuisisi bank, dan pencabutan izin atas usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, serta aktivasi di bidang jasa, serta aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yaitu likuiditas, rentabilitas, rasio kecukupan modal minimum, serta batas maksimum pemberian kredit, solvabilitas, kualitas aset, pencadangan bank, dan rasio pinjaman terhadap simpanan. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Selanjutnya, sistem pengawasan perbankan. Untuk menjalankan tugas pengawasan, BI melaksanakan sistem pengawasan perbankan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Dengan adanya pendekatan tersebut, bukan berarti akan mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan. Namun itu merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dalam perbankan. Dengan secara bertahap, pendekatan pengawasan telah diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan terhadap risiko. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan. Pengawasan tersebut dasarnya adalah menetapkan pemantauan kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini akan mengacu pada kondisi bank pada masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko. Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan, atau dengan memakai pendekatan ini, pengawasan pemeriksaan suatu bank akan difokuskan pada risiko-risiko yang telah melekat pada aktivitas fungsional bank tersebut serta sistem pengendalian risiko. Melalui pendekatan ini juga akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melaksanakan pencegahan terhadap permasalahan yang memungkinkan timbul di bank. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya permasalahan terhadap sistem keuangan negara, maka perlu diatur suatu mekanisme yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama antara OJK, BI, dan Depku. Kerjasama tersebut sangat diperlukan dalam kondisi perekonomian Indonesia yang mulai kondusif seperti saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
penanganan secara lebih terorganisir dengan pola kebijakan yang lebih terstruktur dan konsisten jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan pada satu atau sekelompok industri jasa keuangan yang akan berpotensi menyebabkan guncangan atau gangguan pada sistem jasa keuangan secara keseluruhan. Mekanisme dalam penyelenggaraan sektor keuangan melalui forum koordinasi di antara 4 pilar penting sektor jasa keuangan tersebut merupakan salah satu upaya implementasi dari konsep jaringan pengaman keuangan. Secara garis besar, hubungan antara OJK dan lembaga-lembaga lain dalam jaringan pengaman keuangan terjamin sebagai berikut. Yang pertama, OJK melakukan fungsi sebagai pengatur dan pengawas perbankan Bank Indonesia melalui fungsi sebagai kebijakan moneter serta fungsi sistem pembayaran yang juga termasuk dalam melakukan fungsi lender of the last resort. Yang kedua, LPS melakukan fungsi penjamin simpanan nasabah bank. Dan yang ketiga, DEPKU melakukan fungsi sebagai otoritas fiskal. Secara umum, dalam mekanisme tersebut, OJK akan selalu memberikan informasi yang realistis dan tepat waktu ke Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan jika masih dianggap di sektor jasa keuangan ada indikasi yang membahayakan, maka OJK harus segera melaporkan kepada Menko atau Menteri Keuangan dilaporkan kepada Menko. Berdasarkan informasi dari OJK tersebut, maka Menko harus mengundang BI, LPS, dan OJK untuk membahas langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan dalam rangka minimalisasi bahaya tersebut. Berdasarkan beberapa dokumen dari Depo Financial Safety Net, diketahui merupakan organ dinamik yang sangat penting di dalam Financial System Stability yang pada hakikatnya dimulai dari level makroekonomi, yaitu pada cakupan kebijakan makro atau Menko dan BI sampai dengan tahap yang lebih operasional. Tahap yang lebih operasional yaitu pada tatanan mikroekonomi pada kegiatan industri keuangan dan mekanisme pasar OJK dan LPS. Memang sudah menjadi keyakinan setiap pihak bagi terciptanya sebuah industri jasa keuangan yang stabil di Indonesia, maka pembentukan OJK maupun LPS hendak secara segera direalisasi. Selanjutnya, Deputi dan Dewan Komisioner. Yang pertama, Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur tersebut terdiri dari 1 gubernur, 1 deputi gubernur senior, dan setidaknya 4 orang atau 7 orang deputi gubernur. Kedudukan gubernur serta deputi gubernur senior akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Setelah itu, masa jabatan yang sama dapat diperpanjang hanya 1 kali untuk masa jabatan yang akan datang. Yang kedua, Dewan Komisioner OJK. Dewan Komisioner merupakan pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner tersebut beranggotakan 9 orang. Ke-9 orang ini terdiri atas 7 orang yang dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang telah diusulkan oleh Presiden. Jadi, kesimpulannya, dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan sebuah peraturan untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha dari bank serta melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini pengawasan pada sektor perbankan, pasar modal, serta industri non-bank telah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mempermudah mendeteksi jika terjadi masalah dalam sektor industri dan lembaga keuangan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memungkinkan terjadi, maka peran koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS serta Kementerian Keuangan sangat penting sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif dan efisien. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.